Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadam pengeka maraja. Salam sehat, salam semangat, dan salam merdeka belajar bagi seluruh guru hebat di pelosok Nusantara. Perkenalkan, saya Rismawati Alimin selaku tenaga pendidik matematika di SMA Negeri 4 Pinrang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada materi dimensi 3. Siswa menganggap bahwa pelajaran matematika itu sulit. Matematika adalah pelajaran yang membahas tentang angka-angka, cara hitung-menghitung, dan rumus yang menggunakan logika. Kebanyakan anak di sekolah malas dengan pelajaran yang menyangkut pada angka. Mereka belajar matematika karena tuntutan, bukan karena keinginan mereka sendiri, melainkan hanya untuk mendapatkan nilai. Untuk meminimalisir dan membuat siswa lebih nyaman serta lebih fleksibel dalam belajar matematika, saya selaku guru matematika menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa, di mana tujuannya adalah pembelajaran berpusat pada murid. Saya selaku guru matematika memberikan pendekatan pembelajaran pada siswa seperti pendekatan visual, pendekatan audio, dan tulisan atau kinestetik. Saya juga menerapkan segala fasilitas yang ada, termasuk teknologi aplikasi seperti Kahoot. Proses pembelajarannya dimulai dari pretest atau asesmen awal guna mengetahui kemampuan awal siswa. Proses belajar menggunakan berbagai pendekatan seperti menonton video, belajar membaca modul, dan mendengarkan atau audio. Setelah itu dilakukanlah evaluasi atau refleksi guna mengetahui apa yang dipahami dan tidak dipahami oleh peserta didik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti biasa, kita memulai pembelajaran dulu dengan kegiatan wajib kita, yakni apa? Literasi Al-Quran. Oke, hari ini adalah surah apa? Al-Quran. Dengan kita mulai. Abataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku sekalian, pada hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan matematika kita, yakni dimensi 3. Pernah dengar kata dimensi 3? Nah, oke. Kalau pernah, kita lihat dulu pengalaman belajar atau indikator belajar yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk untuk memenuhi indikator kita hari ini, ada baiknya Ibu melakukan pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang dimensi 3. Are you ready? Ready. Oke, kita main-main sambil belajar menggunakan Kahoot. Siapkan semua handphonenya. Silakan masuk ke Kahoot. Proses pembelajarannya dimulai dari pretest atau asesmen awal guna mengetahui kemampuan siswa. Asesmen dilakukan dengan menjawab soal dari Kahoot. Hasilnya, siswa dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Masing-masing kelompok
berisikan 3 kategori. 3 kategori tersebut agar siswa dapat saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Baiklah anak-anakku, sekarang ada 3 kelompok belajar yang di sini adalah membaca buku digital, yang di tengah menonton video, dan yang di ujung adalah membaca buku secara fisik. Nah, yang membaca buku digital ada beberapa titik QR, silahkan di scan QR-nya, ada 3 titik, di titik 1, 2, dan 3. Silahkan bergerak, di scan. Memberikan waktu 15 menit untuk siswa dalam mengawali pembelajaran sesuai dengan minat masing-masing, seperti menonton video, membaca modul fisik, dan membaca modul elektronik. Hal ini dilakukan agar siswa lebih rileks dalam mengawali pembelajaran sebelum masuk ke materi inti. Baiklah anak-anakku, kegiatan kita selanjutnya adalah Ibu bagikan dulu lembar kegiatan. Nah, silakan kerjakan berdasarkan instruksi yang ada pada lembar kegiatan ini. Nah, bagi kelompok sedang dan rendah, apabila ada hal yang tidak dipahami, silakan berinteraksi dengan kelompok tinggi ya. Silakan ditanyakan hal apa saja yang kalian belum pahami. Saat mengerjakan tugas yang diberikan, siswa dibagi menjadi kelompok indoor dan kelompok outdoor. Masing-masing kelompok indoor akan berkunjung ke kelompok lain atau disebut dengan kelompok outdoor. Saat sampai di kelompok outdoor, siswa akan saling berdiskusi dan melakukan pendekatan, baik berupa merekam video, audio, maupun melalui tulisan. Setelah siswa paham, setiap anggota kelompok kembali ke kelompok indoor untuk menjelaskan hasil diskusinya di kelompok outdoor. Saya melakukan pendekatan dengan kelompok tinggi menggunakan metode video. Karena menurut saya dengan metode video lebih efektif dan membuat saya lebih paham dengan materi tersebut dibandingkan dengan mendengar audio atau melihat teks saja. Saya melakukan interaksi belajar dengan kelompok tinggi dengan menggunakan metode perekaman suara. Karena menurut saya perekaman suara itu lebih fleksibel. Kita bisa mendengarkannya di mana saja dan kapanpun. Dapat juga menggunakan headset atau earphone. Saya melakukan interaksi belajar dengan kelompok tinggi menggunakan metode kinestetik karena menurut saya metode ini lebih terstruktur dan membantu pemahaman konsep pelajaran secara berurutan. Dengan metode kinestetik juga dapat melatih budaya literasi siswa. Saat pembelajaran selesai, siswa akan melakukan evaluasi atau refleksi terhadap hal apa saja yang dimengerti atau tidak dimengerti dalam pembelajaran hari ini. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan sesuai dengan bakat dan minat siswa, seperti ada siswa yang menuangkan hasil evaluasinya dengan video, dengan merekam audio, maupun dengan tulisan. Baik anak-anakku semua, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Setelah Anda semua mengumpulkan refleksinya, Ibu tutup dengan kalimat bijak bahwa wahai anak muda, jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka silahkan kalian tanggung pahitnya kebodohan. Demikian hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhasil dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Konsep ini mencerminkan pengakuan bahwa kemampuan yang berbeda-beda dan pendidikan harus bersifat inklusif dan mendukung perkembangan individu para peserta didik. Dari SMA Negeri 4 Pinrang, salam Sipakaryo. Siap, aktif, kreatif, dan gotong royong.